Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bercerita bagaimana sesungguhnya para sufi memandang tasawuf. Selama ini kita memahami puasa atau saum dari pendekatan fikih, ya, sehingga kita sering memahami puasa itu adalah menahan lapar dan haus mulai dari imsak, ya, sampai kepada waktu berbuka atau waktu maghrib. Kita akan mencoba melihat bagaimana sesungguhnya para sufi atau al-mutasawwifin melihat persoalan tasawuf ini. Bagi para sufi, tentu puasa bukan hanya persoalan makan, menahan makan dan menahan minum atau hal-hal yang membatalkan. Tapi jauh dari itu, puasa adalah menahan diri dari syahwat, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayatruqa ta'amahu wa syarabah. Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada artinya, ya, qaulal gur, ucapan-ucapan yang tidak bermakna, wal amal bih, bahkan dia mengerjakannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak punya kebutuhan lagi atau tidak memperhatikan lagi orang itu meninggalkan makan dan minum di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis ini, para sufi memahami bahwa esensi dari puasa adalah bagaimana kita membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela atau mengosongkan hati kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan membahayakan keimanan dan ketauhidan dan akhlak kita. Dari situ kemudian para sufi memandang bahwa sesungguhnya puasa itu adalah jalan kita untuk semakin mendekati diri atau mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pandangan tasawuf bahwa Allah itu adalah Maha Suci, dan untuk mendekati Allah tentu perlu ada kebersihan dalam diri kita, perlu ada kejernihan dalam diri kita. Maka dengan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu mengosongkan perut, dan sesungguhnya mengosongkan perut berarti menahan peluang-peluang untuk mengikuti syahwat, ya, terutama syahwat makan dan minum, itu akan terhindari. Dengan cara itu berarti diri kita berpeluang bersih dari maksiat, dan ketika diri kita bersih, hati kita bersih, maka peluang kita untuk semakin dekat dengan Allah itu akan semakin terlaksana. Dalam kaitan ini menarik apa yang dikatakan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari, ya. Kita tahu bahwa dia adalah penulis kitab Al-Hikam. Dia sesungguhnya menyindir orang yang bertekad untuk semakin dekat dengan Allah, tetapi dia tidak mau membersihkan dirinya dari kotoran hati atau dari dosa. Kata As-Sakandari, Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam salah satu karyanya, ya, yang sangat terkenal, di situ disebutkan kaifa yashruku qalbu suwarul aqwani mutmainatun fi mir'atih. Kata Syekh Athaillah, bagaimana mungkin, ya, hati akan bersinar sementara bayang-bayang dunia, bayang-bayang gemerlapnya dunia masih tercermin dalam, atau masih bayangannya masih terdapat dalam cermin hatinya, ya. Kaifa
yarhalu ila Allah Ta'ala wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Bagaimana mungkin seseorang itu akan pergi menuju Allah Subhanahu wa taala sementara dirinya masih dibelenggu oleh syahwatnya. Kaifa ayat ma'a ayadhaba ila hadratillah wa lam yatatahhar min janabati ghufalatihi. Bagaimana mungkin seseorang itu berkeinginan untuk mencapai keharibaan Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak membersihkan dirinya dari janabat kealpaannya. Ya. Jadi Syekh Athaillah menyinggung ya, atau mungkin lebih tepatnya menyarankan kepada kita, kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin masuk ke dalam keharibaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita anir radail, dari kotoran-kotoran, dari kecenderungan syahwat. Dan puasa ini adalah upaya seseorang untuk mengosongkan ya, badan kita, jiwa kita dari kotoran-kotoran itu, sehingga karena diri kita bersih, cahaya Allah itu sangat memungkinkan masuk ke dalam diri kita. Seperti Syekh Athaillah tadi mengatakan, cermin yang di situ masih ada bayang-bayang dunia akan sulit untuk menerima sinaran hadrah Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang kotor hatinya, jiwanya, akan sulit untuk berada di keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ini sesungguhnya menarik juga ya, karena ada hadis yang juga menjadi menjadi rujukan ya untuk para sufi dalam memandang puasa, yaitu hadis yang sangat populer. Hadis itu mengatakan, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajibih. Ini hadis kira-kira mengatakan bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan anak Adam itu bagi dirinya kecuali puasa, sesungguhnya puasa untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis ini dipahami oleh At-Tusi. At-Tusi itu adalah salah satu ulama sufi yang menulis kitab Al-Luma. Dia menjelaskan sangat baik bahwa hadis ini maksudnya demikian, bahwa amal-amal kebaikan Bani Adam itu biasanya melibatkan al-jawarih, melibatkan anggota tubuhnya. Sholat kan biasanya ada gerakan-gerakan tangan, kaki, kepala gitu. Haji apalagi ya. Kecuali puasa itu tidak melibatkan al-jawarih, anggota-anggota tubuh. Karena puasa sesungguhnya aktivitas menahan diri ya, aktivitas kita tidak mengkonsumsi makan dan minum, jadi tidak melibatkan al-jawarih secara langsung. Dan ini kata Allah bahwa as-saum li, puasa itu untukku, artinya bahwa as-somadiyah itu sifat Allah kan as-somad ya. As-somadiyah itu artinya tidak ada lubang, artinya Allah itu sesungguhnya tidak butuh makan, tidak butuh minum. Maka ketika kita berpuasa, sesungguhnya kita sedang bertakhalluk bi akhlaqillah, mencoba meniru akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, tidak makan dan tidak minum. Nah, ketika kita melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sangat melimpah ya, wa ana ajibi. Dalam pandangan orang-orang sufi, sesungguhnya orang yang sedang berpuasa itu adalah orang yang sabar ya, karena mengendalikan diri. Karena puasa juga wija dalam sebuah hadis ya. Wija itu artinya sebagai tameng. Jadi orang yang berpuasa sesungguhnya orang yang sabar untuk tidak makan dan minum, sabar untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, sabar untuk meninggalkan maksiat, baik itu maksiat mata, telinga dan sebagainya. Dan untuk orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sendiri dalam Al-Qur'an, dalam surah Az-Zumar, Allah menjelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Untuk orang-orang yang sabar, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Jadi orang sufi memandang bahwa puasa sekali lagi bukan hanya persoalan
menahan makan dan minum, tapi puasa adalah mencoba meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan meninggalkan hal-hal yang menyebabkan kita tergantung kepada dunia. Kalau kita mengenal ada beberapa klasifikasi puasa ya, ada puasa awam, kemudian khawasul khawas. Maka bagi para sufi puasa itu adalah di tingkatan khawas dan khawasul khawas. Puasa yang khawas itu tidak saja dia menahan lapar dan haus, tapi juga menahan seluruh anggota tubuhnya, termasuk hatinya dari hal-hal yang diharamkan. Misalnya telinga, menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang untuk didengar dan seterusnya. Kalau yang khawasul khawas ini sudah tingkatan yang tinggi ya, tingkatan aulia Allah, di mana puasa intinya adalah mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa di mana saja berada, alangkah baiknya kalau kita meningkatkan kualitas puasa kita seperti puasa yang dipandang atau yang dijelaskan oleh para sufi, yaitu bagaimana kita mengosongkan diri kita, hati kita dari ar-rada'il, dari kotoran-kotoran, dari dosa, dari kecenderungan kepada syahwat. Karena dengan cara itulah kita akan bisa mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, para sufi memandang kalau pikiran kita bersih, perut kita bersih, hati kita bersih, maka sangat memungkinkan kita untuk menerima ma'rifat, hakikat pengetahuan yang sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejatinya ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.